Penelusuran berawal dari rasa penasaran, hingga dilanjutkan dengan pembuktian. Masih mengadakan kegiatan belusukan di Desa Cabean Kunti, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Mendengar tentang adanya konsep kearifan lokal berupa relief yang terpahat pada sebuah bangunan klasik, yaitu susunan dinding pembatas berupa sendang, berbahan material dari batu andesit. Lebih dikenal dengan sebutan Sendang Pitu Cabean Kunti, sebuah komplek bangunan sendang yang dijadikan toponimi sebuah wilayah seluas desa. Banyak kisah cerita yang terjadi di Sendang Pitu ini, yang dibalut dengan legenda, yang berkembang hingga sampai saat ini. Sendang Pitu Cabean Kunti, ternyata juga menyimpan jejak-jejak sejarah yang sangat disakralkan. Adanya kisah legenda yang dibungkus dengan cerita misteri, membuat suasana sendang tersebut menjadi semakin eksotis. Apalagi dikaitkannya dua tokoh legenda yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Sehingga unsur dramatisnya seolah-olah semakin nampak nyata. Dua tokoh legenda antara laki-laki dan perempuan, telah disematkan kedua nama tersebut dan dikisahkan saling menjalin hubungan asmara antara Jaka Bandung dan Dewi Kunti. Berawal dari perjalanan Jaka Bandung yang sedang melaksanakan perburuan di sebuah wilayah. Terdapat hutan yang sangat lebat, dengan pepohonan yang besar dan tinggi menjulang. Perburuan itu kerap sekali dilakukan oleh Jaka Bandung setelah usai acara Triwulanan yang diadakan dari pihak kerajaan. Acara Triwulanan tersebut mewajibkan atau mengharuskan para prajurit untuk berkumpul mengadakan pertemuan langsung dengan sang raja, yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Karena sudah menjadi tradisi secara turun-temurun di sebuah kerajaan, isi pertemuan raja dengan para prajuritnya sudah barang tentu berupa pembekalan, dan latihan perang secara serentak yang digelar di alun-alun kota raja. Sesi pembekalan yang dirangkai dengan latihan perang bersama, berlangsung selama 3 hari 3 malam. Di alun-alun kota raja, para prajurit yang mengikuti kegiatan sampai selesai. Bahkan para prajurit dan para petinggi militer mendirikan tenda dan bermalam di lingkungan alun-alun. Setelah acara Triwulanan selesai, salah satu dari petinggi militer yang bernama Jaka Bandung meminta izin kepada sang raja, guna melaksanakan kegiatan berburu dan melatih keterampilan dalam menggunakan panah. Dengan mengajak beberapa para prajurit yang menguasai tentang bagaimana cara menggunakan senjata panah. Pagi itu, perburuan besar-besaran dilaksanakan oleh para pemburu dari kerajaan, pastinya sudah mendapatkan izin dari sang raja. Sesampainya di hutan yang dituju, tidak seperti pada perburuan yang sudah berlalu. Sampai matahari condong ke barat, tidak ada satupun binatang buruan melintas. Seolah-olah, alam sedang memberikan tanda-tanda yang kurang menguntungkan. Siang hari semakin beranjak, dan waktu sudah menunjukkan sore hari. Jaka Bandung dan para prajurit beristirahat di bawah rindangnya pepohonan besar, hanya untuk sekedar melepas penat dan lelah. Angin berdesir lembut membelai wajah yang penuh dengan peluh. Entah dari mana, nampak dari kejauhan, laju seorang wanita, berjalan menembus lebatnya hutan rimba. Dengan hati yang tersentak, Jaka Bandung secara tidak sadar mengikuti langkah kecil sosok wanita yang dimaksud. Di penghujung jalan, Jaka Bandung melihat sosok wanita yang masuk ke dalam sebuah rumah yang sangat sederhana, berbentuk panggung, berkerangka dan berpagar dari kayu. Bahkan atapnya pun terbuat dari anyaman ijuk dari serat pohon kolang-kaling. Sore berubah menjadi temaram, langit di ujung barat berubah menjadi merah merona. Menunjukkan hari sudah hampir gelap menutupi dunia. Para prajurit bergegas pulang ke tenda, dan tidak menghiraukan kepergian Jaka Bandung yang tidak memberikan keterangan. Di lain sisi, Jaka Bandung beranjak meniti laju langkahnya semakin pelan. Dengan menuju ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan belantara. Rasa penasaran itu membawa dirinya untuk mengetahui lebih lanjut tentang siapa sosok wanita yang berada di dalam rumah tersebut. Dengan langkah kecil tapi pelan, Jaka Bandung berusaha mengetuk salah satu tiang penyangga atap. Menunjukkan bahwa tokoh dalam cerita ini, ingin mengetahui tentang sosok wanita yang dimaksudkan.
Akhirnya, wanita itu keluar ditemani seorang wanita yang usianya sudah terlihat tua. Diceritakan, wanita tua dalam kisah cerita ini adalah seorang dayang yang membantu, menjaga, dan melindungi Dewi Kunti. Singkat cerita, pertemuan awal menjadi sebuah harapan bagi Jaka Bandung untuk bisa mendekati dan menjalin hubungan asmara, dan berlanjut untuk meminangnya. Dengan berjalannya sang waktu, dari perkenalan menjadi sebuah ajang asmara, tumbuhlah benih-benih cinta yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Hari berlalu menjadi minggu, minggu beranjak berganti menjadi bulan, dan bulan pun beranjak menjadi tahun. Cita-cita Jaka Bandung yang tumbuh dari niatnya telah tersampaikan, bahwa Dewi Kunti akan dipersunting untuk dijadikan istrinya. Awalnya Dewi Kunti menolak niat ajakan nikah dari Jaka Bandung. Semakin kuat niat dari Dewi Kunti untuk menggagalkan keinginannya, maka semakin kuat perasaan Jaka Bandung untuk meminangnya. Semakin dikekang, benih cinta itu semakin berbunga dalam sanubarinya. Semakin dikejar Dewi Kunti semakin menjauh, dan seolah-olah sikap tersebut dianggap memberikan harapan. Semakin terpojoknya dengan keadaan, akhirnya Dewi Kunti menyanggupi ajakan perihal pernikahan itu. Akan tetapi, ada beberapa syarat yang diajukan oleh Dewi Kunti dan harus dipenuhi. Karena persyaratan tersebut dianggap sebagai mas kawin pernikahan. Ada dua syarat yang diajukan kepada calon suaminya, dan kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Dan tidak boleh adanya penolakan dari Jaka Bandung. Dari sebuah keyakinan yang berlandaskan kekuatan dan sebuah pengakuan, bahwa Jaka Bandung adalah seorang tokoh yang sakti, dan mampu memenuhi permintaan itu. Tanpa mendengarkan persyaratan yang diajukan, dan tanpa berpikir panjang, Jaka Bandung menyanggupi. Padahal, ucapan seorang kesatria pantang untuk ditarik kembali. Karena saking bahagianya lamaran dari Jaka Bandung diterima oleh Dewi Kunti. Permintaan yang pertama diajukan adalah, ketika menikah tidak ada pesta besar, dan diadakan sederhana saja dan itu pun harus di rumah mempelai wanita. Tidak boleh mengundang tamu-tamu agung dari kerajaan yang direngkuhnya. Dari permintaan itu, dirasakan ada kejanggalan yang tidak masuk di akal. Akan tetapi, dengan rasa bimbang dan penuh dengan kecurigaan, Jaka Bandung menyanggupinya. Untuk permintaan yang kedua, Dewi Kunti mengajukan persyaratan yang tidak biasanya, yang terjadi di kalangan pada umumnya. Yaitu, untuk dibuatkan 7 sendang yang di dalamnya mengalir sumber mata air yang jernih. Dan itu harus terwujud dalam 1 malam, dan tidak boleh melewati waktu fajar menyingsing di ufuk timur. Padahal sudah sangat jelas, di daerah tersebut sangat jauh dari aliran sungai maupun sumber mata air. Dengan dalih, supaya anak turunnya besok tidak kesusahan untuk mencari air di kemudian hari. Setelah disebutkan persyaratan kedua sebagai mas kawin, ternyata syarat itu berupa tantangan yang dirasa sangat berat. Seolah ada niat yang tidak wajar, yang tidak diinginkan dan itu tidak harus terjadi. Memang ada unsur kesengajaan yang dibuat oleh Dewi Kunti, supaya Jaka Bandung mengurungkan niat untuk melamarnya. Dengan tekad yang sudah matang, Jaka Bandung secara tidak sadar menjawab dan menyanggupinya. Seketika itu, syarat yang kedua langsung dikerjakan, seolah-olah tidak mau menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Jaka Bandung mulai bergerak mencari sumber mata air di seputaran area rumah itu. Semakin kebingungan dengan permintaan yang kedua, dan sumber mata air belum juga ditemukan. Akhir dari sebuah pencarian, kesaktian yang dimiliki Jaka Bandung pun dikeluarkan. Sikap bersemedi dilakukan untuk memanggil jin-jin penghuni hutan belantara, guna dimintai bantuan, untuk mencari dan menemukan mata air berjumlah 7 sumber. Dan memerintahkan para jin untuk membangun sumber-sumber tersebut, menjadi sebuah bangunan sendang yang indah dan megah. Bangsa jin berkumpul dan mematuhi perintah dari Jaka Bandung. Seketika itu, para jin bergegas untuk mengerjakan perintahnya. Akan tetapi, kejadian itu telah diketahui oleh Dewi Kunti. Dengan kecurangan yang dilakukan oleh Jaka Bandung, Dewi Kunti tidak tinggal diam, melihat kejadian ini.
Dewi Kunti mencari akal untuk menggagalkan pekerjaan yang dilakukan oleh bangsa jin. Dewi Kunti ingat bahwa jin tidak akan bertahan lama ketika mendengar ayam jantan berkokok dan lesung untuk menumbuk padi berbunyi. Karena bunyi-bunyian itu menandakan fajar akan mulai menyingsing dari ufuk timur dan hari sudah menjelang pagi. Cara yang dilakukan untuk menggagalkan pekerjaan jin itu sangat sederhana. Bersama Mbok Dayang, Dewi Kunti lari ke arah matahari terbit. Di sisi sebelah timur, Dewi Kunti bersama Mbok Dayang mengumpulkan dahan-dahan kering, lalu dibakarnya. Hingga api itu menyala besar, dan menimbulkan warna merah merona dari bagian timur. Keduanya bergegas pulang ke rumah dan membunyikan lesung secara bersahut-sahutan. Di waktu itu, ayam pejantan mulai berkokok keras, seolah-olah waktu menjelang pagi itu sudah terjadi. Dari semua akal-akalan Dewi Kunti, para jin berhenti mengerjakan tugas dari Jaka Bandung. Mereka pulang ke alamnya, dan menyatu dengan pohon-pohon besar, bernaung supaya terhindar dari sengatan terik matahari pagi. Mulai dari sinilah, Jaka Bandung tak kuasa menahan kesedihan, karena pekerjaan yang sudah hampir selesai terbengkalai sia-sia. Akhirnya, syarat yang kedua gagal dijalankan, karena pernikahan tersebut tidak akan pernah terjadi. Jaka Bandung putus asa dengan keadaan, berlalu dan beranjak pergi meninggalkan Dewi Kunti. Dia kembali ke kerajaan dan tidak pernah bertemu dengan sosok Dewi Kunti lagi. Dari cerita rakyat itu, memang memiliki pesan moral yang secara langsung disampaikan kepada kita. Pesan moral untuk mendidik adab, supaya berbudaya, dan memiliki jati diri ketika dinyatakan sebagai orang yang berilmu. Tidak boleh serta-merta mengeluarkan putusan, seolah-olah memiliki kemampuan di atas segalanya. Ingat, orang pintar bukan berarti pintar, dan orang bodoh tidak selamanya bodoh. Sekelumit cerita rakyat yang mampu bertahan hingga sampai saat ini, menunjukkan bahwa, bukti kearifan lokal mampu dan memiliki peranan untuk melindungi, melestarikan cagar budaya di Nusantara. Kompleks Sendang Pitu yang pertama atau Sendang Jangkang, dan Sendang Sidotopo yang kedua, terpisah adanya jalan penghubung dua wilayah pedesaan, antara Desa Cabean Kunti dengan Desa Gunung Mijil. Walaupun masih satu komplek, sendang ketiga yang disebut Sendang Lerep dan sendang keempat atau Sendang Kaprawiran berada di sisi barat jalan. Sedangkan untuk Sendang Jangkang dan Sendang Sidotopo berada di sisi jalan sebelah timur. Keempat sendang tersebut masih dalam satu komplek. Hanya sendang kelima, enam, dan ketujuh yang dibangun secara terpisah. Sendang Jangkang dan Sendang Sidotopo memiliki perbedaan dalam segi konsep bangunannya. Perbedaan itu sangat terlihat jelas pada ukuran panjang dan lebar keduanya. Sendang Jangkang cenderung memiliki bangunan yang sangat mewah dengan tampilan pagar pembatas. Dengan panel penghias pada bagian punggung pagar, seperti susunan antefix dan susunan panel dari kemuncak atau mustaka. Sedangkan untuk Sendang Sidotopo memiliki ukuran berbentuk bujur sangkar, hampir menyerupai bangunan sumur kuno. Tanpa adanya bangunan pembatas yang berdiri, dan hiasan di setiap sisi sudutnya. Jika melihat konsep bangunan Sendang Sidotopo, mengingatkan bentuk bangunan ini hampir memiliki kesamaan konsep dengan bangunan Sumur Songo yang berada di Desa Candi Gatak. Di antara kedua bangunan sendang, terdapat sebuah batu yang hampir membentuk kotak jajar genjang. Batu tersebut sangat dikeramatkan oleh warga masyarakat sekitar. Dan diyakini bahwa, batu tersebut merupakan pasujudan Kanjeng Sunan Kalijaga, yang selanjutnya dipergunakan dalam melaksanakan sholat oleh Kanjeng Sinuhun Pakubuwono ke-7, berlanjut kepada beliau Kanjeng Sinuhun Pakubuwono ke-8, 9, dan ke-10. Batu pasujudan tersebut yang memisahkan di antara Sendang Jangkang dan Sendang Sidotopo. Seolah menjadi fungsi kesakralan atas kenaikan derajat atau kenaikan level spiritualitas manusia. Karena, tata letaknya yang berada di antara kedua sendang tersebut. Dengan adanya cerita yang demikian, kompleks Sendang Cabean Kunti semakin terasa sangat kental dengan kesakralannya.
Konon ceritanya, jika ingin menaikkan pamor dalam kehidupan, khususnya bagi pelaku spiritual diwajibkan untuk mandi di Sendang Pitu. Sebagai awalan, mandi di Sendang Jangkang terlebih dahulu, dilanjutkan ke Sendang Sidotopo, hingga berlanjut sampai Sendang Kaprawiran. Maka, pamor dari pelaku spiritual akan meningkat dengan syarat-syarat yang sudah terlaksana. Mandi yang disertai dengan perjalanan spiritual, dan persyaratan itu harus dilakukan tengah malam di atas jam 12. Dari cerita yang beredar di kalangan masyarakat, bahwa setiap sendang memiliki keistimewaan masing-masing. Ada yang mempunyai pengalaman, kalau dirasakan saat meminum air dari Sendang Cabean Kunti, memiliki rasa yang berbeda-beda, walaupun terlihat dari warna air, kondisi air, jernihnya air secara nyata itu sama. Ada yang berpendapat, bahwa sendang yang ketiga, atau Sendang Lerep, untuk sebutannya, masih berada dalam lingkungan satu komplek dengan Sendang Jangkang dan Sendang Sidotopo. Keberadaan sendang itu mepet dengan fondasi jalan penghubung dua wilayah. Sama-sama memiliki sumber mata air sendiri, artinya sumber mata air tersebut tidak saling terhubung dari sendang-sendang yang lain. Konsep bangunan yang tidak memiliki kesamaan seperti bangunan-bangunan sendang lain, yang memiliki serangkaian panel seperti Sendang Jangkang dan Sendang Sidotopo. Melainkan, sendang yang satu ini seolah-olah dibuat dengan sengaja sangat sederhana sekali. Tanpa konsep bentuk bangunan, tanpa komponen penghias, dengan denah yang tidak beraturan. Berkesan seperti penampungan air yang terjadi secara alamiah yang disebabkan oleh faktor alam. Memang ada beberapa panel-panel dari sebuah bangunan yang terletak di bibir sendang, yang membuat sendang tersebut seolah belum selesai dibuat, dan berkesan seperti sendang yang benar-benar kuno dalam segi usianya. Kalau diamati secara detail, sebenarnya panel-panel tersebut menunjukkan bagian dari sebuah komponen bangunan pagar, yang tata letaknya berada pada bagian punggung pagar pembatas yang mengelilingi sendang. Dugaan sementara, panel-panel itu merupakan salah satu bagian dari kedua sendang, antara Sendang Jangkang, atau Sendang Sidotopo. Keseluruhan sendang, berada di bawah pepohonan yang memiliki batang pokok keras, dengan ukuran diameter lingkar yang sangat besar, sehingga membuat suasana atau lokasi keberadaan sendang itu terkesan sangat sejuk, nyaman dan menenteramkan. Banyak yang berpendapat bahwa, sendang ini sangat cocok bagi para tokoh-tokoh yang sedang belajar tentang spiritual. Apalagi yang sedang menjalankan ritual-ritual untuk meningkatkan tahapan yang dituntutnya. Sendang ini memberikan manfaat dengan energi dari alam yang bisa dirasakan. Seperti sebuah ketenangan, yang mungkin bisa membantu saat prosesi pengamalan ritual. Membantu menenangkan hati, ketika menerima gangguan dari pikiran yang kurang fokus pada sebuah ikatan. Membantu mendinginkan kepala, saat memikirkan kejadian yang dianggap bisa menggugurkan perjalanan ritual. Sendang Jangkang, Sendang Sidotopo, Sendang Lerep, Sendang Kaprawiran, Sendang Panguripan, Sendang Kaputren, Sendang Pengantin, dan Sendang Semboda adalah nama-nama sebutan dari Sendang Pitu. Banyak yang menyebutkan, bahwa Sendang Pitu Cabean Kunti tidak sama seperti yang disampaikan oleh beberapa cerita yang beredar. Akan tetapi, beberapa dari cerita tersebut memiliki kemungkinan dengan unsur kesengajaan untuk disembunyikan keberadaannya. Karena dengan cara seperti itu, sendang-sendang yang jarang terpublikasi, akan terasa aman dari sentuhan pengunjung dari luar. Tidak diharapkan, sendang-sendang tersebut akan rusak pada akhirnya. Sendang Pitu Cabean Kunti, memang memiliki cerita rakyat, dan cerita mistis dari berbagai versi. Konon ceritanya di hari-hari tertentu, lebih tepatnya di atas waktu tengah malam. Jika memang benar-benar di hari keberuntungan, akan diperlihatkan sesosok wanita cantik. Kemunculannya bukan turun dari atas, melainkan keluar dari batang pohon yang besar, yang berada di sisi sendang utama.
Berjalan layaknya manusia biasa, sosok tersebut diiringi perwujudan wanita dengan usia yang sudah tua. Sosok wanita cantik yang menggunakan ageman seperti halnya seorang puteri dari kerajaan. Gambaran yang pernah diceritakan, wanita itu berambut panjang dan dibiarkan terurai. Dengan memakai mahkota kecil berbahan emas, sebagai penghias kepala bagian depannya saja. Ageman untuk pakaian menggunakan kemben dari kain yang berwarna hijau. Untuk bawahan yang dipakai sosok tersebut menggunakan jari lurik dengan dililit menggunakan bengkung, setagen atau kendit. Dan dililit ulang menggunakan sabuk yang konon ceritanya berbahan dari emas. Bagian samping kanan dan kiri pinggang terdapat hiasan sampur atau selendang, yang ikut terlilit bersamaan bengkung dan sabuk emasnya. Sampur atau selendang itu memiliki warna yang sama, dengan kemben yang dikenakan. Hiasan pada bagian tubuh terdapat dua anting-anting yang menghiasi bagian daun telinga dengan bahan logam mulia berupa emas. Kalung yang besar, tergantung pada bagian leher berbahan dari logam mulia. Dengan hiasan mata kucing berupa permata yang berada di bagian tengah kalung tersebut. Dua kelat bahu yang terpasang pada kedua lengan, gelang yang terpasang di kedua tangan, dan mengenakan cincin di antara jari bagian tengahnya. Menggunakan gelang kaki dengan motif yang sama, dengan berbahan logam mulia berupa emas. Sedangkan gambaran sosok wanita tua, mengenakan jari lurik, lengkap dengan ageman kemben berwarna hitam, dengan motif garis lurus pada bagian sisi kain berwarna emas. Bersanggul atau bergelung dengan hiasan konde motif setangkai bunga, yang terbuat dari bahan emas. Daun telinga berhias dua anting berbahan emas, dua kelat bahu yang menghiasi bagian lengan, dua perhiasan yang melingkar di pergelangan tangannya. Sosok wanita tua ini, berjalan di sisi samping kanan agak ke belakang. Dengan membawa tungku dari gerabah, yang berisi arang yang mengeluarkan asap dengan aroma wangi-wangian bunga. Kedua sosok ini berjalan dari sendang yang pertama, hingga menuju ke sendang yang keempat. Selebihnya menghilang dengan menyusuri lorong waktu di gelapnya malam. Cerita tentang apa yang dilakukan oleh kedua sosok itu ketika berada di sendang. Tidak melakukan kegiatan apa-apa, kedua sosok tersebut hanya memutari sendang sebanyak 1 kali putaran. Bahkan tanpa menyentuh air, atau tanpa ada aktivitas yang berkaitan dengan air sendang. Akan tetapi, ada satu hal yang menurut kesadaran mungkin memiliki perasaan yang sama. Ketika mengunjungi sendang tersebut, seolah-olah kita bisa ikut merasakan aktivitas di kehidupan kala itu. Didukung pepohonan dengan batang yang besar, tinggi menjulang, suasana sunyi dan gemercik aliran sungai yang mengalir. Semua terasa ketika renungan itu tertuju pada sebuah objek, yang seolah memberikan informasi tentang kemegahannya. Dengan melihat detail beberapa hiasan berupa relief yang terpahat lengkap pada bangunan sendang. Seolah, pahatan relief menghipnotis pikiran dan membawa kita ke dunianya. Gambaran relief yang memberikan keterangan tentang kehidupan alam bebas dan kesibukan masyarakat pada zaman itu. Kehidupan alam yang memberikan gambaran lengkap dengan satwa liarnya. Hasil dari alam melalui tahap pengelolaan oleh masyarakat yang menjadi bahan pangan. Rasa gemah ripah, loh jinawi terpancar pada setiap pahatan-pahatan relief, dan sangat bisa dirasakan kedamaiannya kala itu. Gambaran dalam relief yang terpahat pada salah satu bangunan dinding sendang, kehidupan masyarakat pada masa itu adalah bercocok tanam. Mengelola bumi sesuai dengan apa yang diharapkan demi mewujudkan ketahanan pangan. Relief-relief tersebut terpasang rapi berjajar sesuai dengan konsep bangunannya. Ada relief gana sendang ketiga atau sendang lerep. Relief gana terpasang pada dinding pagar bagian depan, yang terdapat di ujung pagar sisi kiri dan sisi kanan. Sosok gana merupakan makhluk kahyangan, akan tetapi bukan sosok dewa. Gana memiliki perawakan kecil atau kerdil, tidak tinggi besar seperti makhluk kahyangan pada umumnya. Tidak pula berperawakan tinggi sejajar seperti manusia pada umumnya.
Kecil, kerdil dengan tubuh gempal, perut buncit, dengan sikap jongkok, kedua tangan sedang mengangkat beban berupa bangunan candi. Wajah yang menakutkan merupakan simbol untuk mengusir roh jahat. Gestur dan bentuk Gana berbeda-beda, sesuai dengan kearifan lokal daerah tersebut. Dalam keyakinan Hindu, Gana adalah pelayan Dewa Siwa yang tinggal di Gunung Kailas. Menunjukkan bahwa, relief Gana memiliki makna dengan arti penolak balak. Menggunakan hiasan berupa 2 gelang tangan dan 2 gelang kaki. Mengenakan kain penutup yang dililitkan melingkar di bawah perut sampai di atas lutut. Sedangkan untuk relief pagar pembatas sendang, setiap dinding luar bagian sisi utara, sisi barat, dan sisi selatan, terpahat hiasan berupa 3 kuntum bunga yang berbeda-beda. Untuk bagian sisi utara terpahat 3 kuntum bunga ceplok piring di dalam bingkai. Pahatan bunga tersebut memenuhi media bingkai yang diterapkan. Untuk bagian sisi barat, terdapat pahatan bunga ceplok piring yang sama-sama di dalam bingkai. Bingkai yang berhias tanaman suluran bagian dalam, dan masih mengikuti bentuk daripada pahatan bunga yang dimaksud. Setiap pahatan bunga, seolah-olah menggambarkan jenis-jenis tumbuhan endemik yang pernah tumbuh di wilayah sini. Dalam pahatan relief sebuah bangunan klasik, entah itu petirtaan maupun bangunan candi, akan dimunculkan pahatan berupa relief yang menggambarkan keadaan sekitar. Keadaan masyarakatnya, gambaran dari segi kegiatan masyarakat, gambaran dari segi lingkungannya, dan gambaran dari segi alam dan isinya. Selain jenis pahatan flora berupa bunga-bungaan, pahatan relief yang berada pada bagian penghias pagar lainnya seperti suluran termasuk ikut meramaikan bidang hias petirtaan Cabean Kunti. Suluran adalah tumbuhan endemik yang menjadi ciri khas tanaman dataran rendah, yang berada di lereng pegunungan maupun dataran rendah yang bukan wilayah pegunungan. Tanaman jenis ini sangat mudah dijumpai di wilayah manapun. Saking mudahnya didapat, leluhur pada zaman itu ikut mencantumkan dalam pahatan, atau mengikut sertakan tanaman suluran untuk dijadikan media penghias pada bangunan klasik. Relief-relief penggambaran tanaman tersebut ikut ditampilkan pada bangunan-bangunan candi yang berada di seluruh wilayah Jawa Tengah. Seolah tanaman itu memang ciri khas tanaman endemik yang tumbuh liar di wilayah Jawa Tengah. Bidang hias yang terdapat pada dinding pagar petirtaan terbagi 2 bagian, khususnya bidang hias bagian dalam pagar, yang mendapatkan sekat pembatas sebuah relung dalam, untuk penempatan arca. Untuk bidang hias dalam bagian sisi utara, terpahat jajaran satwa liar berupa burung-burung berbagai jenis. Dinding selatan bagian dalam sisi depan terdapat relief 3 ekor burung dengan paruh berbentuk bengkok, kuat, dan melengkung ke bawah. Sedangkan paruh bagian atas lebih panjang, jika dibanding dengan paruh bagian bawah. Paruh dengan bentuk yang demikian menunjukkan bahwa, burung tersebut pemakan biji-bijian dengan kulit yang keras. Burung kakak tua, digambarkan dengan sikap seolah ingin terbang, dengan terbukanya kedua sayap. Membawa sekuntum bunga gandum, dengan cara menjepit tangkainya menggunakan kedua paruh. Pernyataan demikian memberi keterangan, selain beras, sebagai bahan makanan pokok utama, yang dihasilkan dari pertanian, masyarakat pada zaman itu, juga menanam gandum untuk memenuhi sumber pangan yang kedua, sebagai pendukungnya. Sedangkan untuk burung kakak tua itu sendiri, adalah hewan endemik wilayah sekitar. Hewan yang satu ini, adalah gambaran seekor burung dengan paruh yang panjang dan kuat. Paruh dengan desain demikian, biasanya terdapat pada seekor burung yang sering mencari makan di lahan basah seperti persawahan, dan rawa. Bentuk paruh yang demikian sangat efisien untuk berburu katak, ikan, serta serangga di lumpur. Dengan detailnya pahatan, dengan perawakan yang demikian, hewan yang dimaksud adalah seekor burung bangau. Relief tersebut seharusnya memiliki kesamaan jumlah dengan relief di bagian panel lainnya. Akan tetapi, salah satu panel telah mengalami kerusakan yang sangat parah, dan tidak memungkinkan untuk dipasang kembali.
sehingga mengharuskan panel tersebut diganti dengan menyisipkan batuan polos tanpa pahatan sebagai pengganti bidang hiasnya. Kedua burung tersebut terpahat dengan sikap sedang mencari makan di area persawahan. Setiap burung mendapatkan hasil buruan yang berbeda. Satu burung bangau mendapatkan hasil buruan berupa seekor katak, sedangkan satu burung bangau mendapatkan hasil buruan berupa satu ekor ikan kecil. Jika melihat bidang hias berupa panel ini, seolah sedang menceritakan suatu kegiatan yang sudah berjalan. Kegiatan yang menggambarkan serangkaian ritual tahunan untuk menyambut dan memeriahkan suatu acara dengan konsep selamatan atau makan bersama. Selain terpahat dua orang anak laki-laki dengan pahatan sikap jongkok, anak laki-laki paling tua usianya, berjongkok di depan salah satu anak laki-laki yang usianya lebih muda. Digambarkan sedang memegang sebuah benda di tangan sebelah kiri. Sedangkan untuk anak laki-laki dengan usia muda, dengan sikap jongkok berada di belakang anak laki-laki yang usianya lebih tua. Salah satu sikap tangan bagian kanan seolah sedang menyentuh pinggang anak laki-laki di depannya. Keduanya berjongkok di belakang tiga wanita yang usianya lebih tua dari mereka berdua. Ketiga wanita tua tersebut digambarkan dengan sikap duduk, melipat kedua kakinya ke belakang menyamping. Menumpangkan salah satu tangan bagian kanan di atas pahanya masing-masing. Di hadapan ketiga wanita yang tua, terdapat alat rumah tangga berupa bakul dari anyaman bambu yang berukuran besar. Bakul tersebut berisi nasi yang lengkap dengan lauk pauknya. Hanya terlihat dua lauk yang berbeda, berupa 3 ekor ikan munjahir bakar, dan 4 tusuk sate. Relung tengah penempatan sosok Arca, dengan kondisi demikian belum dapat diketahui sosok Arca yang bernaung di dalamnya. Dan bangunan relung seharusnya terdapat relief berupa kala makara, punggung naga, dan kepala kala, penghias atas relung. Yang terlihat hanya satu penghias bagian kanan, berupa punggung naga. Untuk panel penghias lainnya, kemungkinan rusak, sehingga diharuskan untuk diganti dengan panel baru berupa batuan polos tanpa bidang hias yang terukir. Bagian relung ini juga berfungsi sebagai dinding pemisah dengan panel bagian sisi utara, dan memberikan gambaran tentang adab dan kesopanan saat acara berlangsung. Seolah memberikan ruangan yang dikhususkan, untuk kaum laki-laki duduk terpisah dengan kaum perempuan. Sebaliknya, panel bagian selatan seolah memberikan gambaran, kaum perempuan duduk terpisah dengan pihak laki-laki. Di dalam suasana dan kegiatan yang sama, satu panel relief menggambarkan 3 orang laki-laki parubaya, sedang duduk bersila. Pakaian yang dikenakan berupa lembaran kain yang dililit menggunakan stagen. Laki-laki parubaya paling belakang, sedang menunjuk ke salah satu tokoh yang dituakan, untuk memimpin upacara ritual adat. Sedangkan laki-laki parubaya yang berada di bagian tengah, mengulurkan tangan dengan sikap kelima jari terbuka, seolah memberitahukan untuk memulai rangkaian acara. Laki-laki parubaya yang berada di depan, dengan sikap kedua tangan seolah memberi penghormatan sebagai tanda memulainya serangkaian acara ritual. Di depan tokoh yang dituakan, terdapat objek berupa bakul dari anyaman bambu yang berisi nasi yang lengkap dengan lauk pauknya. Di atas nasi ada ikan nila bakar, irisan 1/4 telur rebus berjumlah 2 iris, dan 2 tusuk sate. Satu panel menggambarkan ada 2 anak gadis yang sedang dalam posisi jongkok. Kedua anak gadis tersebut mengenakan perhiasan berupa anting, gelang dan kalung. Anak gadis yang di depan seolah mengulurkan tangan dan mengacungkan jarinya. Untuk tangan yang satu sedang memegang 2 benda yang diduga sendok berbahan baku dari kayu. Dugaan, di depan anak gadis terdapat beberapa pecahan semacam gerabah yang terbelah menjadi 5 bagian. Sikap dari gambaran anak gadis yang berada paling belakang, tangan kanan memegang benda yang sama dengan benda yang dipegang anak gadis yang berada di depan. Tangan kiri memegang sebuah benda yang belum dapat diketahui jenisnya.
Keduanya dalam posisi berjongkok di belakang laki-laki Parubaya. Pada dinding sendang, yang membujur ke arah timur ke barat, terdapat panel hewan berupa burung. Sebenarnya, panel ini terdiri dari 3 ekor burung yang terpasang. Akan tetapi, dengan kenyataannya, jumlah burung yang terlihat hanya ada 2 saja. Kemungkinan, panel yang satunya sudah aus atau rusak, sehingga diharuskan dan disisipkan panel baru tanpa pahatan yang sama. Burung-burung tersebut memiliki ekor yang sangat cantik. Secara keseluruhan, ekor-ekornya diangkat ke atas. Terdapat bulatan hampir menyerupai bentuk bulatan oval pada bagian ujung ekornya. Masing-masing burung telah membawa sekuntum bunga, yang dicepit menggunakan paruh pada tangkainya. Pahatan detail pada panel ini telah memberitahukan, bahwa hiasan yang terpasang adalah burung merak. Itu artinya, burung merak termasuk salah satu hewan endemik yang berada di seputaran Sendang Pitu Cabean Kunti. Jenis burung tersebut ikut meramaikan isi alam seputaran Cabean Kunti. Di bagian belakang panel yang terpahat relief burung merak, terdapat satu panel dengan gambaran 3 ekor burung. Seolah menggambarkan burung tersebut mempunyai sikap yang tegap dan besar. Ada 3 pahatan relief burung, akan tetapi satu relief mengalami kerusakan yang sangat parah. Sehingga, satu ekor relief burung tidak terlihat bentuk aslinya secara keseluruhan. Hanya meninggalkan pahatan bagian ekor yang memiliki kesamaan dengan ekor burung-burung yang berada di belakangnya. 3 ekor burung seolah sedang membawa hasil buruan. Jika dipahami, hasil buruan paling depan adalah seekor ayam dewasa yang diapit menggunakan paruhnya. Burung yang kedua atau burung yang posisinya di tengah, dengan hasil buruan berupa anak ayam yang masih kecil. Untuk burung yang berada di posisi paling belakang, menunjukkan hasil buruan seekor ular yang melilit paruh dari burung tersebut. Dengan sikap dan penggambaran demikian, relief tersebut menggambarkan salah satu hewan endemik yang berasal dari seputaran Sendang Pitu Cabean Kunti. Adalah 3 ekor elang Jawa yang menunjukkan eksistensinya di wilayah Sendang Pitu Cabean Kunti, dengan hasil buruan yang berbeda-beda. Jadi kesimpulan dari relief Sendang Lerep menggambarkan aktivitas masyarakat dengan kearifan lokal yang sudah terlaksana pada zaman itu, dan masih menjadi tradisi di beberapa tempat di Pulau Jawa khususnya. Seperti Pulau Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan beberapa wilayah di DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Kearifan lokal berupa acara adat tahunan, yang terlaksana setiap masa musim tanam akan berlangsung, diwariskan dan masih berjalan hingga sampai saat ini. Acara tahunan itu disebut dengan wiwitan atau awalan. Serangkaian acara selamatan yang dilaksanakan saat musim tanam akan dimulai. Biasanya acara tersebut terselenggara di lahan pertanian atau lahan persawahan. Adalah salah satu kegiatan dengan tujuan mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa, berdoa dengan cara dan budayanya masing-masing. Yang isinya tentang kebaikan hasil dari tanaman, dijauhkan dari hama, dijauhkan dari penyakit tanaman, dan diberi keberhasilan saat panen kelak. Masih berada di Kompleks Sendang Lerep, tepatnya di sisi sebelah selatan, terdapat satu bangunan sendang yang cukup megah. Bangunan sendang tersebut memiliki kesamaan konstruksi dengan Sendang Jangkang, dan Sendang Lerep. Sendang Kaprawiran untuk sebutannya, atau sendang keempat dari ke-7 bangunan sendang Komplek Cabean Kunti. Bangunan sendang yang disusun menggunakan material bahan baku dari batuan andesit ini, sama sekali tidak memiliki bidang hias seperti relief-relief yang mampu menjelaskan sesuatu. Hanya panel 2 antefix polos yang terdapat pada bagian samping kanan dan samping kiri ujung pagarnya. Terdapat 5 panel kemuncak polos tanpa pahatan relief. Bahkan untuk relief bunga ceplok piring, ataupun bunga seroja, tidak nampak satupun bagian-bagian panel tertentu. Secara keseluruhan, ruang atau media bidang hias kosong. Apakah kemungkinan bangunan sendang keempat atau sendang Kaprawiran memang belum jadi secara keseluruhan? Lepas dari wilayah Desa Cabean Kunti,
lebih tepatnya di Dusun Balong, Desa Margomulyo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Kedua wilayah tersebut terpisah dengan adanya sungai sebagai pembatasnya. Di Dusun Balong, terdapat 2 sendang yang masih sekomplek dengan Sendang Cabean Kunti. Akan tetapi, untuk penetapan administrasi keberadaan situs masih satu rangkaian. Jika diurutkan, kedua sendang ini menempati nomor 5 dan ke-6. Masing-masing sendang memiliki sebutan sendiri-sendiri. Sendang kelima memiliki 2 sebutan, yaitu Sendang Sedayu atau Sendang Panguripan. Sedangkan sendang nomor 6, warga sekitar menyebutnya Sendang Kaputren. Kondisi Sendang Panguripan sangat memprihatinkan. Bangunan sendang yang seharusnya memiliki kesamaan dalam segi konstruksi bangunan, harus berupa secara keseluruhan menyerupai bentuk bangunan kolam penampungan. Dengan dinding pembatas menggunakan bahan material cor, dibangun berbentuk kotak persegi panjang. Sedangkan untuk panel-panel bangunan yang asli dari Sendang Panguripan tersebar secara acak. Akan tetapi masih dalam lingkup sendang. Untuk konstruksi bangunan sendang ini, sebenarnya memiliki kesamaan dengan konsep bangunan sendang jangkang, sendang lerep dan juga sendang kaprawiran. Sangat terlihat jelas dari pahatan panel-panelnya. Sebelum dibangun secara permanen, wujud atau kondisi dari bangunan sendang ini sudah sangat memprihatinkan dan berantakan. Dengan sumber mata air yang keluar dari perut bumi memiliki debit yang sangat besar, warga sekitar bermusyawarah untuk memanfaatkan sumber mata air tersebut untuk keperluan sehari-hari. Dari kesepakatan itu, warga membangun dan membuat penampungan secara permanen. Untuk penempatan panel dari sisa bangunan sendang yang asli, ada 5 titik di seputaran bangunan yang baru. Dan beberapa dari panel-panel sisa bangunan, dimanfaatkan untuk material bahan bangunan tanggul. Bagian terpenting seperti kemuncak dan antefiks, ditata dalam 2 titik yang berbeda dan masih satu area. Beberapa bagian dari panel bangunan masih berada dan terlihat jelas di dalam kolam penampungan. Sengaja tidak dikeluarkan karena panel-panel tersebut memiliki berat yang tidak mudah diangkat hanya menggunakan tenaga manusia. Belum dapat diketahui untuk arah hadap dari bangunan sendang yang satu ini. Jika menurut cerita, bangunan sendang ini memiliki kesamaan arah hadapnya dengan bangunan-bangunan sendang yang lainnya. Sumber mata air sendang berada di sisi sebelah selatan, bagian kolam yang dianggap paling dalam, menurut ukuran kedalaman. Dan salah satu pusat keluarnya debit mata air yang paling besar aktivitasnya. Wilayah ini sebenarnya memiliki cerita yang sama dengan Desa Cabean Kunti, yaitu tentang tata letak berdirinya bangunan sendang. Memang, perbedaan dengan Desa Cabean Kunti, situs di Desa Margomulyo tergolong memiliki jarak yang lumayan berjauhan. Apalagi Sendang Kedung Mayit, berada jauh dengan tata letak kedua bangunan sendang ini. Antara Sendang Sedayu dengan Sendang Sembodo. Setelah mengamati dari beberapa objek terpenting dari bangunan Sendang Sedayu, perjalanan ini berlanjut ke sebuah tempat, yang secara kebetulan kedapatan bangunannya. Nah, panel bagian ini biasa nih, bukan biasa nih, memang nanti terdapat sebuah panel lagi, yaitu komponen kemuncak lengkap. Dan ini berada di bagian paling sudut atau paling pojok. Ini panel ini adalah pagar bumi yang mengelilingi petirtaan. Ini lebih nih kalau 2 meter ini.
dua panel ini. Oh, ini ada yang di luar. Ini yang di luar satu ini. Gede banget ini. Wah, ini malah hampir 3 meteran ini. 2 meter lebih lah. Sumber utamanya di sini. Nyuwun perso asmane sendang niki napa, Mbah? Mbah. Nek mriki mboten enten jenenge, Mas. Oh, mboten enten jenenge. Nggih, Oh. enten jenenge mriko. Sendang napa namine? Kembar mriku. Sendang kembar nggih. Nggih, ngalen mriko lho. Niki sanes sendang sembojo nek mriki. Sanes niki namung anu biasa-biasa. Biasa mawon nggih. Ning asli sendang lak mriku niku sendang kembar ning 5 enten mriko. Nggih, sing Mriki sendang 7. nggih, cabean kunti niku nggih. 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 Mbah ingkang asma sinten? Kula Nggih. Darmo Suwito. Mbah Darmo Suwito. Nggih. Nggih, matur nuwun. Kula tak Nggih. trasanting sendang kembar nggih, Mbah nggih. Nggih mriko. Nggih, nuwun, Mbah. Nggih. Senyum to, Sa? Sak kaya wong mrongos. Dalam Balong Margomulyo. mriki. Nggih. Balong Margomulyo nggih, Mbah. Nek mriku sampeyan puri. Nggih. Alon-alon to ndolaku kewalahan. Berupa sendang dengan konsep konstruksi bangunan yang sedikit agak berbeda. Lebih dikenal dengan sebutan sendang sembodo, ada pula yang menyebutkan sendang suci. Semua nama itu mengarah kepada perihal tingkatan spiritual. Karena, sendang ini adalah sebagai penutup kepada orang-orang yang sedang menjalankan lelaku atau perjalanan spiritual. Tata letak bangunan ini memang agak tersembunyi. Mungkin bagi para pengunjung, jarang sekali mengetahui keberadaan daripada sendang ini. Bahkan akses untuk mengunjungi sendang sembodo sangat mudah.
Selain tempatnya yang tersembunyi, bangunan Sendang ini memiliki keistimewaan tersendiri. Yaitu bangunan yang masih berdiri dengan kokoh, dengan bangunan dinding pembatas bagian tengah, sengaja didesain seolah-olah bangunan Sendang tersebut memiliki dua tempat. Sendang di sebelah utara disebut Sendang Lanang, sedangkan Sendang yang berada di sebelah selatan disebut Sendang Wadon. Lanang maupun wadon, adalah dua kalimat yang berasal dari bahasa Jawa yang dimaksudkan, sendang untuk bagian laki-laki dan sendang untuk bagian perempuan. Jika kita amati dari segi konsep konstruksi bangunan sendang, leluhur kita pada zaman itu sudah mengenal adab yang luhur. Dibangunnya sendang yang memiliki pagar pembatas atau sekat, seolah memberitahukan bahwa, konsep sendang itu dibuat supaya aktivitas saat di sendang tidak berbaur antara laki-laki dan perempuan. Lalu kenapa pagar pembatas tidak dibangun sampai ujung depan sendang, supaya benar-benar terhalang secara keseluruhan? Pernyataan dari saya pribadi menggambarkan, leluhur kita pada zaman itu masih mengenal yang namanya sakralitas atau kuwalat. Jadi setiap ucapan, perbuatan dari tokoh yang dituakan, selalu mendapatkan respon yang positif. Ornamen yang masih tersisa, ornamen pahatan yang masih tersisa, ini bunga ceplok piring, terus ini adalah segitiga bertumpuk. Dan dengan semestinya, perilaku dan perbuatan yang melanggar, atau menyimpang akan benar-benar ditinggalkan, sesuai dengan perjalanan nuraninya. Sembodo, untuk sebutan yang diduga sendang terakhir atau ketujuh. Kalimat sembodo berasal dari bahasa Jawa yang berarti terkabut. Sembodo, mengalami perubahan bentuk kalimat, akan tetapi memiliki makna yang sama. Yaitu kasembadan, atau dari kalimat kabul menjadi terkabulkan. Dari kalimat tersebutlah, yang memberikan predikat bahwa sendang ketujuh ini, atau sendang sembodo ini, adalah akhir dari pencapaian perjalanan spiritual manusia. Setelah melalui ritual berbagai macam persyaratan, yang memunculkan sebuah rintangan, atau cobaan yang berawal dari sendang pertama menuju sendang tahap terakhir, dinyatakan telah selesai. Sebenarnya keberadaan sendang ini bukanlah akhir dari perjalanan spiritual. Padahal, untuk mencapai perjalanan spiritual yang benar-benar mutlak, persyaratan yang harus dipenuhi, atau persyaratan yang harus dikunjungi bukan di sini. Ada salah satu sendang, jika menurut hitungan, dan menurut segi bangunan, tergolong sendang ketujuhnya dari kompleks Sendang Pitu Cabean Kunti. Memang, sangat jarang sekali sendang ini mendapatkan kunjungan dari orang luar. Kemungkinan besar yang tahu akan keberadaan sendang ini hanya penduduk lokal saja. Lebih dikenal dengan sebutan Sendang Kedung Mayit. Memang agak aneh dari pelafalannya, terkesan mistis untuk didengarnya. Padahal, Sendang Sedayu dan Sendang Sembodo memiliki tata letak yang sudah tersembunyi. Bahkan, hanya beberapa persen pengunjung yang tahu dan benar-benar paham tentang lokasi keberadaan kedua sendang tersebut. Akan tetapi, di antara Sendang Pitu Cabean Kunti, ada sebuah bangunan sendang yang lebih tersembunyi lagi. Masih berada di wilayah Desa Margomulyo, berada di ujung desa paling selatan. Berdampingan dengan sungai pembatas wilayah. Di bawah rimbunan tanaman bambu, di belakang rumah warga. Sendang tersebut memiliki sumber mata air yang cukup melimpah. Selain dimanfaatkan oleh warga sekitar, aliran sumber mata air dari sendang tersebut juga dimanfaatkan pihak dari pondok pesantren. Tidak jauh beda dengan sendang-sendang lainnya. Bahwa Sendang Kedung Mayit juga memiliki sumber mata air yang sangat melimpah. Debit air yang dikeluarkan dari dalam perut bumi sangat besar sekali. Sehingga mampu menyuplai air untuk warga dan lingkungan pondok pesantren. Bahkan sisa dari aliran tersebut dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian berupa sawah, dan pertanian sayuran. Sendang ini memiliki cerita rakyat yang berbeda, dari Sendang Pitu Cabean Kunti.
dhisik iki materiale ditumpuk kene iki sak pirang-pirang kok. Seolah, sendang ini tidak dianggap keberadaannya dari alur cerita tersebut. Padahal kalau dicermati, bangunan sendang ini merupakan salah satu pelengkap dan akhiran dari sendang Pitu Cabean Kunti. Cerita yang beredar tentang sendang Kedung Mayit, tidak jauh beda dengan sendang lain. Dengan kesamaan tentang kesakralan, dan kemistisan sendang. Diceritakan bahwa, jika lewat di atas waktu asyar, atau mendekati waktu maghrib, warga sekitar dilarang melintasi sendang. Padahal, kebanyakan aktivitas petani saat menggarap lahannya melewati sendang ini. Banyak yang bercerita dari pitutur sesepuh terdahulu, dengan wejangan yang sudah disematkan, dari waktu yang sudah ditentukan, dan memang harus melewati sendang tersebut, maka orang itu akan mengalami kejadian yang aneh. Di mana kejadian itu akan bertemu dengan ramainya manusia yang berlalu lalang di seputaran sendang. Menggunakan pakaian adat zaman kerajaan. Gambaran sebuah kegiatan dari cerita itu seolah-olah, mereka, dengan berbagai macam aktivitasnya sedang mengambil air menggunakan kelenting, atau gentong kecil, yang terbuat dari tanah liat, atau gerabah. Ada yang mencuci beras, aktivitas mandi, aktivitas orang pulang dari sawah dan mensucikan diri dari sisa-sisa tanah yang menempel pada anggota badan. Mereka hanya terdiam, tanpa adanya tegur sapa, dan tanpa adanya suara yang keluar dari pergerakan badan mereka. Dari cerita yang beredar luas, warga yang pernah punya pengalaman demikian menceritakan. Dengan menggambarkan anggota bagian tubuh lengkap, secara keseluruhan. Akan tetapi, mereka tidak punya muka, tidak ada kening, tidak ada mata, tidak ada hidung dan tidak ada mulut, putih dan pucat warna kulit mereka. Dan jika bejo atau pas apesnya, akan ketemu dengan sosok yang dimaksudkan dalam cerita. Pengamatan tertuju pada beberapa komponen dari bangunan sendang Kedung Mayit, dugaan, memiliki kesamaan konsep konstruksi bangunan sendang lain. Dengan kondisi yang memprihatinkan, selain tersebar di seputaran sendang, beberapa komponen dari bangunan telah dimanfaatkan untuk bahan bangunan cor. Komponen-komponen tersebut ditata seadanya, lalu dilakukan pengecoran. Dengan bentuk bangunan penampungan air yang baru, hanya menyisakan panel penghias berupa kemuncak, bagian punggung pagar dengan hiasan antefiks sambungnya. Dengan kondisi dan keadaan yang demikian, jika mengamati kontur tanah yang berdinding, dugaan, bangunan sendang Kedung Mayit mengalami kerusakan karena roboh. Disebabkan tanah longsor yang berada di sebelah utara dan sebelah barat. Karena kontur tanah tersebut membentuk huruf L, sehingga memungkinkan bangunan sendang berada di antara sudut tanah. Ketika kejadian itu terjadi, tanah yang dari arah utara dan arah barat longsor secara kebersamaan. Hasil dari longsoran mendesak dan mendorong bangunan sendang. Efek dari dorongan material tanah yang bercampur pasir, menyebabkan beberapa bangunan terkubur, dan hanya menyisakan bagian punggung pagar dan hiasan kemuncak saja. Sumber mata air yang paling dominan, dengan debit air besar, yang keluar dari sisi tebing sebelah barat. Rimbun dengan serangkaian pohon bambu, dengan rumput liarnya, berserakan dengan daun keringnya, bercampur dengan kelembaban. Sehingga, membuat tempat tersebut berkesan tidak memberikan kenyamanan. Ditambah lagi dengan cerita rakyat yang beredar luas, tentang kekeramatannya tempat ini, membuat tempat ini semakin menyimpan misteri dan mistis. Cerita rakyat memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kearifan lokal suatu daerah. Apakah itu berdampak dengan kehidupan sekarang? Sangat berdampak sekali, apalagi cerita itu dikaitkan dengan kehidupan masa lalu. Perihal yang tidak ada, seolah-olah pernah terjadi. Lebih parahnya lagi, beberapa dari kejadian sangat diyakini, dan disuguhkan dengan peringatan-peringatan tiap tahunnya. Padahal, secara analisis dan logika yang tepat, kehidupan masa lalu dalam cerita, semua itu tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Keyakinan itu memuncak ketika cerita rakyat dibungkus dengan pedoman yang berbau sakral dan mistis.
Yang pastinya, kejadian di luar nalar, dengan sikap mengagungkan bakalan terjadi. Mari kita sikapi dengan logika yang normal dan terbuka. Cerita rakyat itu memiliki kebenaran untuk mempertahankan kearifan lokal suatu daerah. Ingat, hanya kearifan lokal saja, tidak lebih dari itu. Dan cerita rakyat termasuk dalam golongan atau memiliki peran dalam perlindungan cagar budaya. Kenapa demikian? Ketika cerita itu beredar, tersebar luas di kalangan masyarakat, dengan terbungkusnya cerita horor, dibalut pula dengan cerita sakral dan mistis. Dari kejadian itu, perasaan takut akan kualat terselubung dalam pikiran. Karena doktrin pendahulu kita telah menjadikan sugesti yang sangat kuat di dalam pribadi masyarakat seutuhnya. Dengan kenyataan yang berjalan telah memberikan pesan setiap masyarakat dan berlanjut kepada orang lain. Seolah itu semua benar terjadi dan berdampak buruk bagi pelanggarnya. Sehingga tak ada seorang pun yang bertingkah dan berani mendatangi, merusak, atau mengambil situs tersebut. Karena sudah percaya dengan yang namanya sugesti. Titik iki ya ngono ning nak terus etuk apa jenenge ya kaya trauma sekal lho kaya anu kae terus enggak tetep ya nyanjut ngono terus niku kan ya enggak ada iki lho ora ketara tane wong ini bagian desa ini ya kan iki kok itu Terima kasih.